Xiaomi Redmi 9A ini HP yang lumayan menarik, karena walaupun lebih murah dari Redmi 8A, dia ada downgrade di beberapa aspek dibanding Redmi 8A yang memang harganya sedikit lebih mahal. Kira-kira worth it kah untuk dibeli? Yuk langsung aja kita ke reviewnya. Halo guys, nama dari Steph Tech dan mari kita langsung aja review si Xiaomi Redmi 9A. Seperti biasa, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Jadi ini tuh ada dua varian, gak kayak Redmi 8A. Varian pertama tuh yang 3GB RAM itu seharga 1,3 juta dan yang RAM 2GB itu seharga 1,2 juta. Dua-duanya tuh punya internal storage sebesar 32GB yang udah support dual SIM plus microSD secara bersamaan. Seperti biasa, gue bakal taruh linknya di deskripsi kalau misalnya kalian tertarik sama HP ini. Dan untuk speknya, di harga segitu kalian dapat spek pakai MediaTek Helio G25 dan fabrikasi sebesar 12 nm, chipset entry level. Terus punya layar sebesar ini yang besar banget dibanding Redmi 8A, 6,53 inci sekarang, 720p IPS LCD display dan PPI sebesar 269, 400 nits peak brightness. Untuk storage-nya sayangnya masih eMMC 5.1 dan juga sayangnya downgrade jadi pakai micro USB, tapi at least dia masih punya baterai sebesar 5000 mAh yang support charging sampai 10 watt. Nah, terus untuk desain dan displaynya, pertama untuk si build-nya sendiri, dia itu build-nya tuh mirip banget sama Redmi 8A, frame samping sama si bodi belakang full terbuat dari plastik yang punya tekstur kayak fingerprint di tangan gitu. Menurut opini gue, suka banget gue sama fitur atau sama desainnya, karena itu kalau misalnya dibandingin sama plastik biasa, kerasa lebih grippy, nggak gampang jatuh dibanding plastik-plastik yang dimiripin kayak kaca, kayak glass stick-nya Samsung. Gue lebih prefer plastik kayak gini, lebih enak dipegang di tangan. Dan untuk desainnya juga ini kayak Redmi 8A cuma lebih besar. Dan juga bezelnya ini gue lumayan surprise. Dibanding Redmi 8A, di Redmi 9A ini bezelnya lebih kecil, terutama bezel bagian bawah. Ini nggak sebesar yang di Redmi 8A. Tapi untuk desain belakangnya ini mirip banget. Cuma posisi kameranya aja berubah di samping dan juga dia sekarang ada kayak line garis di bawah logo Redmi. Kalau gue suruh pilih sih, gue masih lebih suka desain Redmi 8A. Nggak tahu kenapa. Tapi ya itu cuma personal opini dari gue aja. Dan untuk fingerprintnya, yang pastinya di sini nggak ada fingerprint karena ini HP entry level, wajar banget. Tapi kalian bisa pakai Face ID. Untuk kecepatannya juga ini udah cukup cepat dan juga cukup akurat. Tapi sebenarnya gue nggak rekomen karena dia itu Face ID-nya hanya ngandelin si selfie kameranya. Yang artinya scanningnya nggak bakal aman dibanding fingerprint sensor. Jadi kalau misalnya kalian ingin super duper mega secure, gue lebih rekomen kalian stick pakai PIN atau password aja. Nah, terus untuk si kualitas layarnya, ini untuk HP 1 jutaan menurut gue sudah sangat impresif. Terutama dari si warna dan kontrasnya yang sangat bagus. Dan juga ini walaupun hanya 720p, tapi sudah cukup sharp dan juga enak dilihat. Viewing angle-nya juga walaupun nggak paling bagus, tapi udah cukup oke lah untuk entry level. Oh ya, satu lagi juga untuk low brightness-nya, ini juga bisa gelap banget. Jadi kalau misalnya kalian suka pakai HP ini di ruangannya gelap, gue nggak rekomen ya, tapi kalau misalnya kalian sering pakai di ruangan yang gelap, ini tuh nggak bakal terang banget sakit ke mata, karena dia brightness-nya bisa gelap. Dan untuk si full brightness-nya, ini ya seperti HP 1 jutaan lainnya. Kalau dipakai di direct sunlight atau di luar, ini layarnya langsung kelihatan gelap dan sulit dipakai. Tapi bukan berarti nggak bisa sama sekali ya guys, ini masih bisa dipakai, cuma emang susah banget dilihat. Kalian matanya harus deket banget sama layarnya biar kelihatan. Tapi sih gue overall nggak komplain juga karena ini HP entry level, jadi udah bisa di-expect lah pasti brightness-nya nggak bakal seterang HP yang harganya 2 kali lipat atau even HP flagship. Dan yang terakhir untuk si touch delay-nya, ini finally Xiaomi udah nge-solve masalah touch delay di semua line-up HP barunya, termasuk Redmi 9A yang harganya paling murah. Di HP ini gue nggak ngerasa sama sekali touch delay, saat ngetik keyboard ataupun scrolling aplikasi dengan cepat itu nggak ada touch delay sama sekali dan overall kerasa responsif dan nyaman dipakai. Nah terus mari kita moving on ke si audio quality-nya. Yang pertama mari kita bahas audio quality via headphone jack. Yang posisinya sebenarnya gue kurang suka, dia itu posisinya di atas kiri. Gue lebih prefer posisi di bawah sih sebenarnya. Tapi ya, balik lagi ke kualitasnya. Ini tuh punya sound signature yang lebih ke arah warm atau bassy dengan detail vokal yang cukup sharp, bass yang punchy, dan separasi instrumen yang cukup bagus. Untuk sound stage juga ini cukup luas untuk kelas audio yang ada di HP. Overall, ini kualitas audionya mirip banget sama HP Xiaomi lainnya. Dan gue lumayan impressed di Redmi 9A. Ini udah cukup bagus. Volumenya juga bisa cukup keras. Dan untuk si speakernya ini hanya mono yang pastinya, nggak mungkin lah stereo.
Posisinya ini gue lumayan suka di bawah kanan, bukan di bawah kiri, jadi nggak bakal kagok. Dan kalau misal mau gue bandingin sama HP brand-brand lain yang harganya mirip-mirip kayak Realme C1 atau Realme C11 atau HP entry level Oppo dan Vivo lainnya, gue bisa bilang di Redmi 9A kualitasnya jauh lebih baik. Dan menurut gue yang bikin jadi kedengaran lebih baik itu dari dua hal, yaitu dari vokal dan bassnya yang lebih bagus dibanding HP tersebut. Dia tuh vokalnya nggak cempreng dan punya bass yang kerasa, jadi kerasa kayak high quality speaker. Volumenya juga ini bisa cukup keras dengan minimum distorsi. Tapi untuk lebih detailnya ini dia speaker testnya. Gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin kualitasnya lebih detail. Check it out guys. Oke, next untuk kamera quality-nya. Di kamera belakang dia punya megapiksel sebesar 13 megapiksel dengan f2,2. Dan kalau misalnya kita ke depan, di sini for some reason downgrade dari Redmi 8A. Dibanding 8 megapiksel yang ada di Redmi 8A, di Redmi 9A ini hanya 5 megapiksel aja dan punya f2,2, tapi masih bisa nge-record juga sampai resolusi 1080p di fps 30. Untuk kualitas foto dari kamera belakang ini untuk HP entry level, menurut gue sudah sangat remarkable. Punya detail yang sharp, warna yang natural, dan juga kontras yang cukup bagus. Dynamic range-nya juga ini kirain gue bakal jelek, tapi ternyata sudah sangat bagus untuk harganya. Gambarnya tuh masih bisa mempertahankan detail dengan cukup baik. Tapi ceritanya itu sangat berbeda untuk foto malam hari. Overall sayangnya gambar kelihatan gelap karena nggak ada dedicated night mode, dan juga punya detail yang soft, noise yang banyak. Terus ini juga karena suka susah fokus kalau misal foto landscape kayak jalan raya atau pemandangan. Tapi sih menurut gue nggak bisa komplain juga karena wajar banget lah. Nggak ada HP baru di harga 1,2 jutaan yang udah support night mode. Nah, tapi untuk kualitas front kameranya ini lumayan bagus loh guys. Walaupun nggak sebagus Redmi 8A, tapi ini udah cukup acceptable. Dia punya warna yang cukup vibrant dan detail yang cukup sharp. Terus juga dia punya exposure yang cukup baik. Asalkan kalian ada cukup pencahayaan ya, karena kalau misal kalian ngambil di ruangan yang gelap atau ruangan yang remang-remang, itu kualitasnya bakal menurun, terutama dari si detailnya bakal lebih soft. Dan untuk si video recordnya, kalau misal kita ke kamera dan ke video, di sini bisa kita lihat dia bisa nge-record di resolusi 720p atau 1080p di fps 30, tapi sayangnya nggak ada stabilisasi yang pastinya di harga segini. So ya, ini dia sampel videonya pakai resolusi 1080p 30 fps. Oke guys, ini video recording pakai Redmi 9A. Bisa dilihat dynamic range dan teman-temannya gimana. Kualitas audio ini juga sama, gue mau coba jalan untuk stabilisasinya. Oke, kalian bisa komen di bawah untuk kualitasnya gimana, plus si audionya. Nice. Sip, untuk selanjutnya si gaming performance-nya. Dia itu pakai chipset MediaTek yang baru Helio G25 dengan fabrikasi sebesar 12 nanometer, jadi udah cukup efisien. Dan ya, Helio G25 tuh emang chipset entry level yang walaupun unggul di CPU performance dibanding si Snapdragon 439 yang ada di Redmi 8A, tapi masih kalah untuk si GPU performance-nya. Dan itu emang kelihatan. Gue coba tes main game PUBG di settingan low dengan frame rate medium, karena paling tingginya tuh hanya bisa frame rate medium. Overall gameplay masih lumayan playable, tapi gue nggak rekomen buat para kalian yang tryhard, competitive player. Kenapa? Karena ini suka kadang-kadang ada stuttering sama si responsivitas layarnya kurang bagus. Kayak ada delay pas kalian ngeflick dan pasti layarnya ngerespon ke flick tersebut. Tapi at least ada satu hal positif dari si Redmi 9A, yaitu dari si heat output-nya. Mau main game PUBG lebih dari 30 menit pun ini nggak cepet panas, dia itu hanya hangat aja. Nggak sampai unbearable, nggak bisa dipegang. Masih sangat enak untuk dipegang HP-nya. Nah, dan untuk main game rhythm kayak Bandori atau Love Lies, ini surprisingly sangat enjoyable di Redmi 9A. Gue coba main di difficulty paling tinggi, dan gue nggak ngerasa sama sekali adanya touch delay. Tapi ada sedikit audio delay. Tapi itu nggak bakal noticeable kalau misal kalian main di difficulty di bawah insane. Kalau misal di difficulty insane ada kerasa sedikit, tapi
Gak big deal menurut gue. Overall gameplay masih enjoyable dan lumayan fun. Dan ya untuk gaming performance-nya memang Redmi 9A tuh HP entry level yang lebih cocok untuk main game casual aja. Gue nggak rekomen buat dipakai main game berat kayak PUBG atau even Honkai Impact sekalipun. Jadi ya, untuk selanjutnya mari kita bahas si UI experience-nya. Ini menurut gue salah satu selling point dari HP baru atau HP Xiaomi in general, yaitu dari si software support-nya. Karena walaupun ini HP paling murah, tapi Redmi 9A udah di MIUI 12 bisa kita lihat, yang berbasis Android 10. Jadi udah paling baru dan juga udah security level di bulan Agustus. Baru juga. Very nice. Dan ini sedikit impresi aja dari gue, lumayan singkat. Overall gue suka banget sama MIUI 12 dibanding versi sebelumnya di MIUI 11. Overall semua kerasa lebih polish, smooth, dan yang menurut gue paling penting banget yaitu performance-nya tuh konsisten banget. Gak kayak MIUI 11 yang kadang-kadang suka cepet banget terus tiba-tiba lambat lagi. Di MIUI 12 ini lebih konsisten. Yang artinya walau Redmi 9A ini tuh HP entry level, tapi pemakaian sehari-hari untuk multitasking, buka aplikasi, dan nonton video, semua masih kerasa enjoyable. Terus juga ini lag sama stutteringnya nggak terlalu noticeable. Masih ada tapi nggak separah Redmi 8A. Ya ini emang keren banget. Zaman sekarang kalian udah bisa dapat HP bagus di harga 1 juta aja. Ini seperti kata MKBHD atau Marques Brownlee. Cheap phones are getting good, and good phone are getting cheaper. Itu benar-benar true banget. Dan terakhir untuk si DRM infonya, kalau misalnya kita ke DRM info, ini menurut gue wajar banget juga. Karena ini HP entry level, jadi Wi-Fi-nya tuh hanya sampai Wi-Fi L3, bisa kita lihat di sini. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton Netflix atau streaming service lainnya hanya bisa diresolusi sampai 540p aja. Tapi menurut gue ini no big deal, karena si layarnya juga hanya bisa sampai 720p, dan juga ini HP entry level. Jadi kita nggak bisa expect banyak. Gila banget kalau Xiaomi bisa Wi-Fi L1 di harga segini. Dan yang terakhir mari kita bahas si battery life-nya. Ini tuh punya baterai yang jumbo 5000 mAh dan support charging sampai 10 watt. Tapi sayangnya ada satu kelemahan dari Redmi 9A dibanding Redmi 8A, yaitu dari si port chargingnya. Gak tahu kenapa Xiaomi mundur satu langkah, mungkin gara-gara harganya lebih murah. Sekarang dia itu pakai micro USB dibanding Redmi 8A yang udah pakai USB Type-C. Ya ini menurut gue lumayan disappointing karena charger-charger di rumah gue udah pakai Type-C semua. Jadi rada pain in the ass lah kalau misal dia balik ke micro USB lagi. Mudah-mudahan di Redmi 10A dia udah balik ke USB Type-C lagi. Dan untuk ketahanan baterainya ini gak usah diragukan lagi ya guys. Kombinasi chipset efisien, baterai besar, dan juga layar 720p ngebikin Redmi 9A baterainya tuh gila banget, gak habis-habis. Dan pemakaian gue yang enteng, hanya sosial media dan nonton video aja, Redmi 9A bisa tahan sampai 2-3 hari. Gila banget dengan screen on time hampir 12 jam. Insane. Dan by the way ini 12 jam tuh masih ada sisa baterai 20%. Alasan gue kenapa nggak dihabisin sampai 0% karena gue nggak rekomen kalian ngelakuin itu bakal bikin si baterainya cepat rusak atau cepat tua. Jadi gue rekomen sebelum 20% mending langsung dicas. Tapi ya untuk charging speednya gue ngecas pakai charger 10 watt yang pastinya dari 20% sampai 100% tuh butuh waktu sekitar 2 jam 25 menit. Yang first impression kelihatan lama, tapi ternyata nggak selama HP-HP 5000 mAh lainnya kayak Max Pro M2. Sudah cukup cepat lah menurut gue. Tapi ya mungkin cuma segitu aja reviewnya dan langsung aja kita ke si konklusinya. Untuk konklusinya menurut gue, Redmi 9A HP yang ngasih fitur dan performa paling baik di harganya, yang cuma ngasih harga 1,2 juta aja. Redmi 9A punya layar yang sangat besar dan bagus, kualitas kamera yang sangat bagus di harganya, dan kapasitas baterai 5000 mAh yang gak usah diragukan lagi, yang pastinya bakal tahan lama banget. Tapi gue mau buat satu statement yang mungkin bakal sedikit kontroversial, yaitu Redmi 9A menurut gue bukan untuk user yang udah pakai Redmi 8A, melainkan untuk user yang mau upgrade dari Redmi 7A, 6A, 5A, dan 4A. Kenapa? Karena Redmi 8A walaupun lebih mahal, tapi ada beberapa aspek yang lebih unggul. Seperti udah pakai USB Type-C yang menurut gue itu big deal banget, dan juga dia menurut gue punya kualitas kamera, terutama kamera depan yang lebih unggul dibanding Redmi 9A. Tapi overall gue masih rekomen banget kok Redmi 9A. Terutama buat kalian yang upgrade dari Redmi 7A ke bawah, atau buat kalian yang lagi nyari HP dengan RAM besar, baterai besar, layar besar, di bawah 1,5 juta,
look no further, just pick the Redmi 9A already. Ini menurut gue untuk price to performance di harga segini dan kondisi baru, ini paling worth it. Untuk sekarang ya, untuk sekarang gue nge-record video ini. Tapi as always, kalau misalnya kalian ingin beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Oke deh guys, mungkin cuma segitu aja videonya. Mau kalau misalnya ada kesalahan atau ada fitur yang kelewat atau ngomongnya kecepatan, itu kebiasaan gue. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ingin ngasih saran gue mau review apa HP selanjutnya, tinggal DM gue di @stafftech. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.